Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerita, kita jumpa lagi. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa di like, komen dulu ya. Ketika Babilonia menguasai bagian selatan Mesopotamia, bangsa Assyria yang senang berperang menguasai bagian utara kawasan itu. Kerajaan Assyria berpusat di hulu sungai Tigris. Raja Adad-nirari ke-1 sebagai penguasa kuat pertama negeri ini tahun 1770-1750 sebelum Masehi. Memperluas wilayah Assyria dan dapat gelar raja atas segalanya. Dia dan para penggantinya adalah diktator yang tidak membiarkan negara lain merdeka. Assyria menjadi kaya berkat kegiatan para keluarga pedagang yang menjual tekstil dan logam ke berbagai negeri. Saat wilayah Assyria bertambah luas, semakin banyak pemberontakan rakyat di wilayah jajahan. Akhirnya, Syria jatuh ke tangan bangsa Hur, yaitu kerabat bangsa Hitit. Bangsa Hur menguasai Assyria selama 250 tahun. Walaupun kekuasaannya sempat menurun, Assyria menjadi kuat kembali. Periode kejayaan berikutnya berlangsung selama 300 tahun. Assyria mencapai masa kemasan di bawah Raja Tiglat-Pileser I. Raja ini memimpin penaklukan atas negara-negara tetangga setiap tahun. Assyria kemudian menguasai seluruh kawasan itu, termasuk Babilonia. Raja Assyria merupakan penguasa absolut yang terlibat aktif dalam semua masalah kenegaraan. Di istana Asurbanipal yang megah dari rakyat sambil dikelilingi oleh penasehat. Istana raja sangat besar dengan taman yang luas. Sebagai pelindung kesenian, raja menulis banyak catatan sejarah Babilonia dan Sumeria serta berbagai teks matematika, ilmu kimia, dan astronomi. Tercatat adanya teks kesusastraan seperti Epic of Gilgamesh dan cerita banjir yang berasal dari masa Akkadia. Walaupun masih ada catatan yang tersisa, hampir semua karya tulis ini dihancurkan oleh para penyerbu setelah kematian Asurbanipal. Sekitar tahun 1076 sebelum Masehi, Assyria dan Babilonia ditaklukkan oleh suku Aram dan Suriah. Namun 150 tahun kemudian, dua Asur dan para penggantinya menguasai kembali Kekaisaran Assyria. Ibu kotanya kemudian dipindah ke Niniwah, tempat dibangunnya banyak gedung dan proyek irigasi. Para raja Assyria memperluas wilayah untuk menguasai semua jalur perdagangan dan menindas negara tetangga yang membuat masalah. Kekaisaran Assyria mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Tiglat-Pileser III yang wilayah kekuasaannya meliputi Babilonia, Suriah, Palestina, Siprus, Arabia bagian utara, dan Mesir. Bangsa Assyria adalah pembangun hebat. Mereka membangun berbagai kota megah dan banyak kuil dan istana. Kaum pria mengenakan jubah panjang dan berjanggut. Wanita mengenakan gaun berlengan pendek dengan selendang sebahu. Banyak pria menjual istri dan anak sebagai budak untuk membayar hutang. Bangsa Assyria sangat ahli dalam strategi pengepungan. Mesin penghancurnya dapat melubangi tembok kota, sementara menara yang mudah dipindahkan dapat membantu para prajurit memanjat tembok. Para prajurit melindungi diri dengan memakai perisai-perisai besar. Penguasaan terakhir dan terbesar di Asia adalah Raja Asurbanipal. Dia merupakan raja terpelajar. Selama pemerintahannya, sebuah perpustakaan besar di ibu kota Niniwah dibangun. Berbagai catatan kuno Sumeria dan Akkadia dilestarikan dalam bentuk lembaran tanah liat, bersama dengan sejumlah catatan mengenai kesusastraan, sejarah, matematika, dan astronomi dari zaman kuno. Saat Asurbanipal wafat pada tahun 627 sebelum Masehi, Kekaisaran Assyria jatuh ke tangan bangsa Babilonia dan Mendes. Ishtar adalah dewi perang bangsa Assyria. Bagi bangsa Babilonia, Ishtar merupakan dewi ibu. Sekian cerita kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tentunya lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.